Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, selamat pagi. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang untuk memuji muliakan Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya buat kita. Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu mengasihi kita. Pagi hari ini kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik dari hati kita, jiwa kita, roh kita, tubuh kita untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan segenap hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, meriaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, meriaskan hadapan hadirat-Mu Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu.
Ini pujian kami Tuhan. Dari segenap hati kami yang terdalam Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami semua yang melayani-Mu Tuhan. Baik kami yang melayani di mimbar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap jemaat-Mu GBI Tulogomulyo yang ada di rumah masing-masing. Urapi dengan kuasa darah-Mu. Biarlah ibadah pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Segala kuasa iblis, kuasa dosa yang ingin mencuri kemuliaan-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus berotoritas penuh dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Yesus, segala puji, segala hormat bagimu. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur, kasih Tuhan terus ada buat kita. Sampai hari ini, kalau beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, kita terus percaya bahwa saat ini kita menantikan Roh Kudus yang akan dijanjikan, yang akan dicurahkan buat kita yang percaya kepadanya. Kita percaya Yesus adalah nama yang berkuasa. Bangkit serukan nama Yesus, dengan kuasanya kita kalahkan iblis. Haleluya, dengan sukacita naikkan pujian ini. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kepetan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tiba saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dengan tema kuasa orang percaya. Demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku,
dan kamu mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Demikian firman Tuhan yang akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Biarlah nanti menjadi berkat, menjadi rema bagi kita semuanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, persepuluhan kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, karena Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, kita mau berikan pula yang terbaik untuk Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Setia kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita menyerahkan persembahan sepuluhan kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Kau berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan kami sebagai rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Sucikan, layakkan persembahan ini berguna bagi perluasan kebenaran firman-Mu khususnya di GPI Telogomulyo. Berkati setiap tangan-tangan sudah memberi, biarlah ada sukacita dalam memberi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Biarlah kita mau siapkan hati kita, jiwa kita, roh kita. Kita mau berseru kepada Tuhan karena kita percaya hanya Dialah kekuatan kita. Firman-Nya yang menjadi kekuatan hidup kita untuk selama-lamanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku.
kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas Yesus padamu ku berseru, Kepada hambanya kami persilakan. penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati untuk menebus, melepaskan kami dari kuasa dosa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sembah dan kami kenal. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kami. Dan saat ini kami datang kepadamu dengan membawa pujian, syukur, dan penyembahan kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, sehingga kami berkenan menyembah, memuji, mengagungkan nama-Mu.
yang sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti, memahami akan firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal sampai akhir. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, kami mohon urapan kuasa-Mu atas hamba-Mu, supaya hamba-Mu dimampukan, diberi kuasa untuk menjabarkan firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu boleh dimengerti. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu segala kegelapan roh-roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus, Engkau menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Ya. Apakah saudara-saudara semua merasakan bahwa saudara sebagai anak-anak Allah? Apakah saudara menyadari bahwa saudara orang yang kuat, orang yang hebat di dalam Kristus? Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa saya tanyakan hal demikian? Karena banyak orang Kristen tidak merasakan dirinya bahwa mereka menjadi anak-anak Allah yang mempunyai kuasa yang besar atas dunia ini. Ya. Karena banyak orang yang loyo, orang yang lemah, ya, kalah dengan dunia ini. Ya. Mereka selalu menyerah tanpa perlawanan. Ya. Makanya banyak orang-orang Kristen yang undur, ya, yang lari dari Kristus, baik itu masalah keuangan melalui pekerjaan, ya, juga apalagi masalah pernikahan, itu yang sering kalah daripada yang menang. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Kristen itu penuh dengan kelemahan, ya, tidak berdaya melawan dunia ini. Ya. Nah, mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita renungkan kehidupan yang demikian ini, yang membuat semakin menderita, ya, dalam kehidupan yang demikian. Ya, saya ingin cerita sedikit, ya. Saya itu waktu pertama masuk di perumahan Geramukti dulu itu, ya, belum banyak orang, masih sepi. Maka saya memelihara anjing. Ya, anjingnya saya lepas, tapi waktu anjing saya malam-malam tidur di perempatan jalan itu dipukul orang dan dibawa lari. Saya terus kasihan dan malas untuk memelihara anjing. Tapi karena depan rumah saya, yaitu Pak Kaji dan Bu Kaji itu merasa nyaman kalau saya mempunyai anjing itu, karena dia merasa tidak terganggu dengan orang-orang jahat. Akhirnya saya disuruh, dia minta saya untuk memelihara anjing lagi. Dan saya mendapatkan anjing yang belum besar, ya sudah gede tapi belum besar. Nah, di situ saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebelum saya punya anjing, saya punya kucing di rumah. Ya. Dan saya anjing itu kan biasanya menang sama kucing, tapi anjing itu kalah dengan kucing saya itu. Saya heran. Nah, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anjing ini tidak menyadari bahwa kodratnya dia itu
menang sama kucing. Kok ini lari? Dan saudara-saudara, banyak orang Kristen yang berperilaku seperti anjing. Bukan maksud saya binatangnya itu. Artinya mereka itu tidak menyadari bahwa dirinya itu sebenarnya mempunyai kekuatan kuasa yang hebat, yang luar biasa. Kekuasaan itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dalamnya itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Yang sebenarnya mereka harus dapat mengalahkan dunia ini, mengalahkan dosa, mengalahkan roh jahat. Mereka tidak menyadari akan hal ini, saudara. Itu yang menjadikan orang-orang Kristen itu lemah, loyo. Karena merasa dirinya itu bahkan kadang yang menamakan dirinya itu hamba Tuhan itu, kita kan masih orang berdosa. Ini lagi kata-kata mengutuki dirinya sendiri itu yang menjadikan mereka lemah. Saudara tahu, kita setelah menjadi anak-anak Tuhan, dosa kita sudah tidak ada. Dosa kita sudah dibawa oleh Kristus di kayu salib. Kita tinggal menghadapi dosa yang ada di luar ini. Kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat ini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kata roh di sini roh besar, Roh Kudus yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh ini. Tapi mereka tidak menyadari seperti anjing itu, bahwa dirinya Roh Kudus yang ada di dalamnya itu lebih besar, sehingga mereka mengatakan aku masih orang berdosa. Itu yang menjadikan mereka itu menjadi orang yang lemah, yang kalah menghadapi dunia ini. Kita memang menghadapi dosa yang dari luar, dosa yang dari dalam kita ini sudah dikuduskan, disucikan. Dosa kita sudah dibawa di dalam kematian Yesus di kayu salib. Memang dalam Yakobus pasal yang 4 ayat 17 itu, kalau kita tahu hal itu baik, kita tidak melakukan, itu kita berdosa. Itu dosa yang dari luar itu begitu. Nah, kalau kita tahu hal itu, kita kan mudah. Kita lari kepada Yohanes pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 9, ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita datang minta ampun, dia adalah setia dan adil akan mengampuni kita. Itu dosa-dosa yang dari luar itu. Itu ayat itu jangan dipakai oleh dosa kita, yang kita sengaja tidak berlaku. Kita menjadi orang kuat, bisa mengalahkan semuanya itu. Karena kadang kita tidak menyadari hari itu. Jadi kita menjadi orang lemah. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, itu jelas mengatakan sesungguhnya dalam diri kita sudah terdapat kuasa yang hebat, kuasa yang melebihi kuasa yang ada di dunia ini. Apakah kita menyadari hal itu? Itu yang penting. Saya kadang merenungkan gereja-gereja yang loyo, yang tidak berdaya,
hanya berjalan begitu saja. Tetapi kalau saya mempelajari Alkitab ini, dari awal gereja yang didirikan oleh Petrus, gereja itu bertumbuh. Nah, gereja itu bertumbuh. Mengapa gereja kita bertumbuh? Kadang malah mati. Nah, ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus menyadari hal ini bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi orang yang dibelenggu oleh dosa, melainkan Roh Kudus yang berkuasa atas kita. Amin, saudara. Ya. Dia, Roh Kudus itu lebih besar kuasanya dari segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Ya. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita ini ada kuasa yang sedang bekerja. Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Ya. Yang menjadikan kita orang-orang yang penuh kuasa. Saya ini sekarang kalau berbicara keras sedikit, pita suara ini tergesek mungkin ya, terus gatal, minta dioleni. Ya, sekali lagi saya katakan, Roh Kudus yang ada di dalam kita ya, mempunyai kuasa yang sedang bekerja terus di dalam hidup kita. Ya. Sebab itu yang menjadikan sebenarnya kita sebagai orang-orang Kristen itu orang yang hebat, ya, orang yang dapat mengalahkan dunia ini. Ya, apapun dapat kita lewati semuanya itu. Sayangnya banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan kuasa yang ada di dalam hidupnya. Ya. Mereka menjadi biasa-biasa saja. Ya. Mereka tidak pernah merasakan bahwa dirinya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mulai beriman. Kemarin saya sudah khotbahkan, tanpa iman kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ya. Kita mulai mempunyai bangkit iman, kita mulai beriman kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus yang sudah mau melepaskan kita dari kuasa dosa dan dia masuk di dalam hati kita. Ya. Sekali lagi saya katakan iman, mari kita beriman. Beriman, kita mempercayai dengan sepenuhnya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu kuat karena mempunyai kuasa untuk menang. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Wah, ini yang memotivasi saya. Saya berani menggembalakan, saya berani mengajarkan firman Tuhan kepada setiap orang. Bahkan mimbar ini saya tulisi ya di sini suara kemenangan, bukan loyo, bukan hanya logo-logo yang mati. Ya. Ya. Tetapi ini tulisan yang memotivasi. Jadi setiap orang yang berkhotbah di tempat ini harus memberitakan kemenangan Kristus atas dunia ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jika saudara tidak meyakini Kristus, saudara tidak meyakini Roh Kudus ada di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara, saudara akan selalu menjadi orang yang kalah. Ya, saudara akan selalu menjadi orang yang kalah. Tetapi jika saudara meyakini bahwa Kristus Roh Kudus ada di dalam diri saudara, maka Roh Kudus itu akan terus bekerja di dalam hidup kita, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, karena Dia yang bekerja di dalam kita. Mari kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Ya. Filipi pasal yang kedua. Ya. Kita perhatikan Paulus ini, ya, saya senang dengan Paulus karena Paulus tidak mengandalkan kepandaiannya, padahal dia orang yang hebat, orang yang pandai. Murid Gamaliel yang paling hebat, orang yang kumlot, tetapi dia tidak mengandalkan kepandaiannya. Ya, dia mengandalkan pengalamannya dengan Allah dalam kehidupannya. Dia mau rendah hati di dalam Tuhan. Ya, tidak sombong dengan kepandaiannya. Paulus menasehati di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ketaatan ini garis bawahi bahwa hidup orang Kristen itu harus taat. Ya, tidak seenaknya sendiri, tidak semaunya sendiri. Bagaimana saudara tidak mau berkhotbah kalau saudara tidak menguasai apa yang saudara khotbahkan? Ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Ini nasihat Paulus supaya kita semua yang sudah diselamatkan hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita mau bekerja di dalam kasih karunia itu dengan taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, pribadi kita sendiri. Ya, kita harus menyadari hal itu. Ya. Perhatikan ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Sekali lagi saya bacakan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu kalau kita menyadari bahwa hidup kita itu dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, kita harus takut taat kepada Allah. Roh Kudus yang akan mengerjakan di dalam kita. Ya, maka di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan Allah turut bekerja dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, Allah turut bekerja. Berarti kita ada kemauan untuk tidak takut akan dunia ini, untuk tidak takut akan dosa. Ya. Karena saat kita melakukan hal-hal untuk kebaikan, Allah turut bekerja bagi kita.
Ya saudara, wah saya mengucap syukur untuk Gereja Baptis Tulogomulyo. Ya, para pemimpin, diakon, jemaatnya luar biasa. Tanggap dengan corona, ya dengan virus corona itu membuat berantakan semuanya. Tetapi mereka ada peduli kasih, baik dengan siapapun, dengan masyarakat, dengan jemaat, bahkan kemarin dengan hamba Tuhan. Itu Roh Kudus turut bekerja itu. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, mana mungkin manusia mempunyai pikiran yang mengasihi, yang peduli. Tidak ada, saudara. Saya mengucap syukur pada Roh Kudus, kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, ya, yang memberkati tubuh, jiwa, roh jemaat yang ada di tempat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan Paulus juga menasihi dalam 2 Timotius 1 ayat 14 supaya kita mau memelihara, menghargai ya kerja daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita, agar kita memberi kebebasan, memberi keleluasaan untuk Roh Kudus menguasai, mengatur hidup kita. Ya, kita jangan tergesa-gesa segala memutuskan itu dengan kepandian kita, dengan emosi. Ya, tapi marilah kita mau merendahkan diri, lihat firman Allah. Ya, itulah pimpinan Roh Kudus. Memberi kebebasan Roh Kudus, kita mau berdoa. Ya, lebih banyak kita mau mengerti firman Allah dan berdoa daripada kita muter-muter otak kita yang sebesar batok kelapa ini. Ya, yang banyak membuat kita keliru, gagal. Ya bukan gagal itu yang salah, tapi kalau gagal terus kapan hasilnya? Ya, mungkin itu kegagalan itu menjadi pelajaran bagi kita karena kita gagal sering tidak memberi keleluasaan Roh Kudus yang berkuasa atas kita, memberi menuntun kebenaran, memberi hikmat kepada kita untuk bagaimana kita membuat keputusan dan melakukan segala pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, semuanya. Sehingga banyak kekalahan-kekalahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, supaya Dia yang lebih besar ya akan melakukan pekerjaan yang kita lakukan lebih hebat. Iya saudara, daripada yang kita pikirkan. Ya, saudara lihat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, seperti Yusuf, Daud, walaupun melihat Goliat, dia tidak takut, karena dia tahu dia bersama dengan Allah yang besar. Roh Kudus yang akan menghancurkan Goliat, dia tahu. Maka dia katakan, bukan aku, kamu datang membawa pedang, tetapi aku di dalam nama Yesus, batok kepalamu patah. Iya, Yusuf tidak takut. Walaupun dia difitnah, di penjara, dia tetap berjalan dalam kebenaran. Itulah pimpinan Roh Kudus. Takut akan Tuhan. Sehingga dia berhasil, bukan gagal terus. Gagal ya sekali saja. Ya. Siapa lagi? Daniel, sama saja semuanya, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari akan hidup ini
bahwa kuasa iblis, kuasa dosa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pekerjaannya sangat luar biasa untuk menjebak, menghancurkan manusia untuk bersama-sama dia dalam neraka. Ya, maka itu saudaraku, gereja Tuhan harus kuat, mengandalkan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri masing-masing. Kita banyak berdoa, banyak berbaca firman Tuhan, minta firman Roh Kudus supaya dia sendiri yang akan menuntunnya, saudara. Ya saudara, saudaraku, ya. Dulu saya itu melayani saking koyok tentara anyaran, ya. Tentara anyaran kan begitu, wah semangat, begitu, pokoknya sopo wani. Saya dulu gitu, apapun tak terjiang ya, menginjil di mana, pelayanan tidak ada lelahnya, sampai jam 12 malam, jam 10 itu setiap minggu itu terus. Mungkin Tuhan melihat orang ini ada potensi, tapi jalannya tidak benar ini. Mungkin dia gitu. Sikat saya sama Tuhan. Sakit 1 tahun itu. Saya renungkan, kok saya sakit lama sekali, kok bahaya sekali. Tapi dalam sakit itu saya hanya bisa bekerja, mengerjakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Oh, sehingga di dalam situlah ya saya mengalami kuasa Allah, kebenaran firman Tuhan, kuasa pujian, kuasa doa. Ya. Nah, saya baru ditempatkan di sini setelah sakit itu, saudara. Jadi sebelum saya di sini, tahu di sini itu kandang serigala, kandang singa. Maka saya dibentuk dulu. Ya. Karena lainnya kan kalah semuanya. Saya dibentuk dulu, hampir kalah saya. Ya. Tetapi Tuhan selalu membela dengan firman-Nya. Tumbuh lagi, kuat lagi, sehingga mempunyai kemenangan. Oh begitu, Allah itu selalu membentuk. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bersama Kristus, bersama Roh Kudus, yaitu dialah ada kuasa, ada kekuatan, membawa dalam kemenangan. Dia sumber damai sejahtera, dia sumber kebahagiaan, dia sumber kelimpahan, dialah kesembuhan, yang membawa kita dalam kesetiaan, ketaatan, dalam keberhasilan. Ya saudara, ya, saya itu orang Injili, ya, jadi praktek lapangan dan firman Tuhan gitu saja. Saya bukan orang teologis yang muter-muter seperti dosen itu, ya, yang pinter-pinter itu, bukan itu saya. Saya itu orang lapangan, ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan, beritakan Injil, ya, ajar mereka, ya itu saya. Tak praktek ya sudah. Ya, Tuhan, bagian Tuhan yang memberkati, ya Tuhan yang memberkati. Ya, saudara-saudaraku, semua ini akan kita nikmati yang ada di dalam Kristus dan Roh Kudus. Ya, kalau kita mau menyadari dan kita ada di dalamnya. Amin, saudara. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketidakberhasilan itu karena apa bagi orang-orang Kristen? Ya, saudara perhatikan ini ya. Ketidakberhasilan karena saudara kurang percaya. Ya. Saudara kurang meyakini. Ya.
bahwa Roh Kudus, Yesus ada di dalam diri saudara. Saudara adalah anak-anak Allah. Ya, itu saudara kurang meyakini di dalam praktek saudara. Saudara hanya ada di dalam mulut dan pikiran saudara. Tapi keyakinan saudara tidak ada. Itu yang membuat saudara kalah. Ya. Padahal saudara sebenarnya sudah mempunyai bekal dalam diri saudara, yaitu Roh Kudus yang lebih besar dari dunia ini. Ini gambarannya kan seperti ini. Saya pernah naik yang mudah saja lah, yang saudara nganu bis malam, ya. Saudara kalau mau naik bis malam, ya, itu tiket itu termasuk ada makan di jalan, ya. Tetapi saudara waktu makan yang gratis itu tidak saudara ambil, tetapi saudara beli makan yang lain, ya. Nah, itu saudara-saudaraku, ya, kasih Tuhan. Kita itu sudah dapat tiket, ya, sampai ke surga ada tiket. Setelah kita bertobat kepada Yesus, tiket itu termasuk sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 tadi, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tetapi kita tidak manfaatkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita hanya pusing putar-putar sendiri dengan pemikiran kita. Kita mencari kekuatan yang dari luar, dari orang pintar, dari dukun, dari pikiran orang lain, kita sendiri. Itu yang menjadikan kegagalan. Kedua, tidak memanfaatkan tiket itu, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kalau saudara dibentuk seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti saya dibentuk, jangan lari. Saudara, kalau ada masalah persoalan itu, pikirkan saudara, minta pertolongan Tuhan, ya, minta kekuatan Tuhan, ya, jangan lari, saudara, ya. Beri dia keleluasaan di dalam diri kita, sehingga kita dapat mengalami kuasanya, walaupun itu pahit. Rencana Tuhan itu tidak ada yang salah. Ya, rencana Tuhan itu baik, ada rancangan bagi kita untuk masa depan kita. Tidak ada yang salah. Maka renungkan itu. Bertahan, penuh doa, penuh penyerahan. Ya. Tadi saya katakan sakit saya itu dibentuk, diizinkan Tuhan karena Tuhan ingin membentuk saya supaya saya tidak bisa bergerak kemana-mana, supaya saya bisa menekuni firman Tuhan, menghayati untuk mengerti. Ya, saya banyak berdoa, saya banyak memuji Tuhan. Itu pembentukan saya sebagai orang lapangan, orang injili. Kalau Tuhan mau membentuk saya menjadi dosen, jadi mungkin saya disuruh sekolah lagi. Oleh Tuhan diberi kesempatan untuk sekolah lagi, bukan untuk itu. Loh, saya dikejar-kejar oleh waktu Pendeta Sentot Sadono itu menjadi ketua STBI itu untuk masuk S3. Tetapi mengapa saya gagal untuk itu? Karena itu bukan bagian saya. Saya tidak bisa mengajar, saya bukan orang pandai. Saya orang tentara, orang lapangan, ya, kerja lapangan, bentuk mereka, jadi sudah.
Amanat agung kan begitu. Ya, kabarkan Injil, ajar mereka yang bertobat. Ya sudah, saya lakukan itu. Kan mudah. Tidak belajar macam-macam. Nah, itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Yakobus ini ayat terkenal yang luar biasa itu, Yakobus pasal 1 ayat 2-4 ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ya, jangan putus asa dulu. Wah, tadi wong Kristen kok rekoso. Tidak. Tabah. Jaga dulu. Banyak merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Sebab kamu tahu bahwa ujian ini dianggap ujian. Pencobaan ini sebagai ujian terhadap imanmu, ujian iman, supaya menghasilkan ketekunan, dan biarkan ketekunan itu semakin kita tekun. Saya katakan tadi, saya tidak berontak, saya semakin senang berdoa, senang bergumul dengan firman Tuhan, senang memuji Tuhan. Untuk dibawa ke tekun itu maksudnya, pencobaan itu, ujian itu. Nah, kalau kita sudah tekun dan matang, jadikan iman kita sempurna. Itu. Makanya kadang teman-teman hamba Tuhan itu, ya bagaimana bingung dengan saya. Ya, saya bukan orang pandai orang itu, tapi saya mau hal yang demikian. Tuhan memanggil saya untuk itu, menjadi orang lapangan. Ya, saudara-saudaraku yang karena apa yang kita percaya dan kita lakukan, disitulah Roh Kudus mengerjakan. Ya, Roma 8 ayat 28. Ya, pekerjaan Roh Kudus terus bersama kita sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan iman kita. Kalau iman kita meletrok, ya kudus ya berhenti. Kalau kita semangat percaya, kita terobos, yuk kita bekerja, itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Maka sebenarnya tidak ada kegagalan. Kegagalan sekali sajalah bagi anak-anak Tuhan, sebagai suatu pelajaran. Ya, terusnya kita harus ada suatu kebahagiaan. Nah, karena di mana kita bekerja, Tuhan tadi dalam Filipi pasal 2 ayat 12 tadi, Tuhan menyatakan kuasanya pada saudara dan saya, sehingga semuanya berjalan semut dan menjadi berhasil. Itulah kuasa orang percaya. Nah, itulah kuasa orang percaya. Ya, makanya kita semangat, jangan loyo di dalam melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Ya. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Kita responi dengan pujian, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidup. Naikkan pujian ini, Engkau ada bersama.
bersamaku. Kau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendirian. Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, Kuatkan di jiwaku. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenankan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku,
Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang menguasai, Engkau yang mengurapi, sehingga firman Tuhan boleh kami terima dengan senang hati, menguasai pikiran dan hati kami, tertanam ke tanah yang subur, untuk kami dapat melakukan firman-Mu, meyakini bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kami, yang terus akan menuntun kami, menguasai kami, memberi kekuatan, memberi penghiburan, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan baik, dengan kuasa Tuhan. Kami dapat mengatur hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Ya. Sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh Diakon Stefanus. Waktu kami silakan. Salam dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memperhatikan untuk warta gereja, di mana ada beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, gereja telah 2 kali melaksanakan pelayanan diakonia kepada jemaat, juga bantuan sosial untuk warga di lingkungan Kelurahan Tlogosari Wetan, juga pelayanan peduli hamba Tuhan untuk para hamba Tuhan di lingkungan Jawa Tengah bagian utara atau Jateng Bagut. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat yang sudah turut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Adapun rinciannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bantuan untuk Kelurahan Tlogosari Wetan untuk warga itu sebanyak 60 paket. Kemudian yang untuk jemaat itu 2 kali, di bulan Maret ada 18 paket. Kemudian di bulan April ada 40 paket. Kemudian yang untuk hamba-hamba Tuhan di Jateng Bagut yang dilaksanakan kemarin hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sebanyak 51 paket untuk hamba Tuhan. Kemudian yang kedua, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengumpulkan iuran pangrukti layon sebagai wujud berbagi kasih, saling menolong antar anggota jemaat. Silakan di amplop dan diberi keterangan per kakak dan jumlah yang diserahkan kepada pembina atau ketua KPW pada saat pengumpulan persembahan di hari Minggu sore. Kemudian yang ketiga, pendaftaran PAUD Bintang Kasih tahun ajaran 2020-2021 masih dibuka. Pendaftaran melalui WA ke Ibu Wiwi dengan nomor kontak 089 618 904 224. Kabarkan kepada saudara, kerabat, tetangga yang memiliki anak usia PAUD untuk bisa bergabung didaftarkan di PAUD Bintang Kasih di gereja. Kemudian yang keempat, jemaat melaksanakan doa Daniel 3 kali sehari. Mari bersama-sama kita jalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan melalui doa-doa kita yang semakin hari kita semakin taat untuk melaksanakannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk kegiatan sepekan dari tanggal 24 Mei sampai tanggal 31 Mei 2020. Yang pertama ada ibadah Minggu pagi dilaksanakan dari jam 6.30 sampai selesai, itu ibadah raya. Kemudian hari Selasa jam
3 sore ada doa Hana atau doa kaum wanita. Hari Rabu jam 18 ada doa dan pujian. Kemudian hari Sabtu jam 19 atau jam 7 malam ada persekutuan PKMB. Yang terakhir di hari Minggu yang akan datang ada ibadah raya di hari Minggu, yaitu jam 6:30 sampai selesai. Seluruh kegiatan tetap diadakan secara online dan Bapak Ibu Saudara bisa tetap mengikutinya melalui setiap link yang akan dibagikan. Kemudian yang terakhir, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama ada Bapak Jeremias Molina, kemudian yang kedua ada Saudari Kesia Lintang Sari, kemudian yang ketiga ada anak Rahelita Embun Yokanan, kemudian ada anak Jovano Revanuel Kristanto, kemudian ada Bapak Antonius Heri Mulyono, kemudian ada Bapak Toto Widianto, kemudian yang selanjutnya Ibu Kesia Ika Susanti, kemudian yang berikutnya ada anak Christopher Immanuel Ricardo dan anak Meli Pinela Hermawan. Yang terakhir ada Ibu Wiwi Sumantri. Kami seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, semakin setia mengikut Tuhan, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semakin diberkati dan senantiasa hidup mengasihi Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu Saudara pengumuman-pengumuman penting yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya kami serahkan Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang akan menutup di dalam doa berkat. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Bapa di surga, di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus untuk membangkitkan kami semangat menyala-nyala di dalam mengikut Kristus dan melayani Dia. Kami mengucap syukur untuk Gerejamu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gerejamu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan yang bertobat kepada Tuhan melalui gerejamu. Bahwa terus jemaatmu untuk bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setiakan segala perintahmu, sehingga menjadi jemaat yang semangat, yang kuat, yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa rohnya terus semakin menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, Engkau memelihara dengan baik dan sempurna, memenuhi segala keperluan kebutuhan hidupnya, sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Bahkan Kau memberkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis usaha, semua dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah,
di mana kasih Kristus ada di dalam keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Kristus. Menjadi saksimu di tengah masyarakat ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, kami berdoa untuk Pak Yesel Sunardi, Pak Yunus Amin Priyadi, Pak Santoso, juga kami berdoa Tuhan untuk Bu Sarmo, Bu Tan Lisnio. Kami berdoa juga untuk Pak Budi Wibowo. Kami berdoa untuk Ibu Dwi Arisandi. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka semuanya Tuhan, mengangkat segala sakit yang dideritanya, penyakitnya Tuhan patahkan, dan Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati, menuntun, membimbing mereka pada ulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus berkati mereka, dituntun hidupnya dengan umur yang panjang namun berarti. Jadikan mereka orang yang berhasil di dalam Tuhan, menjadi saksimu di tengah masyarakat ini, sehingga mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami yang saat ini masih bergumul dengan virus corona, dengan keterpurukan ekonomi. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan para menteri, pejabat yang lainnya yang terkait, supaya mereka diurapi Tuhan, beri kuasa, kecerdasan, kepandaian untuk dapat mengatur strategi yang baik bagi negeri ini, sehingga dapat mengusir, mematahkan virus corona, membangkitkan ekonomi di negeri ini, sehingga rakyat Indonesia ini dapat kembali untuk berusaha, untuk bekerja, dan semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Lindungi pejabat-pejabat negara dari orang-orang jahat, roh-roh jahat, ya, kelompok-kelompok jahat, radikalisme, terorisme, semua dipatahkan. Malaikat-Mu yang berpasukan itu membentengi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan memberkati kami, menuntun bimbing langkah hidup kami, menjauhkan kami dari segala petaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah ini secara online, diberkatilah saudara dengan kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membimbing hidup saudara. Ya, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.
Ku